Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semua. Masih di misteri huru-hara akhir zaman. Ya, dalam kajian bersama Ustadz Dede, saya Afi yang akan menemani Anda 30 menit ke depan. Ustadz Dede, Baik, yang baik. dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Ini bahasa formal Ustadz Dede. Sehat ya? Alhamdulillah. Masih semangat neranginnya ya? Semangat. Oke Ustadz Dede, saya akan bertanya tentang masalah pembendaharaan Ka'bah yang diperebutkan oleh 3 anak raja ini. Tapi dia nggak dapat apa-apa, gitu ya. Nah, kemarin Ustadz Dede bilangnya bahwa 3 pembendaraan itu adalah bukan di Ka'bahnya, tapi pembendaraan yang lain, begitu ya, gitu. Nah, tapi sebelum itu diterangkan Ustadz Dede, saya ingin bertanya ini ya, satu hal ini nih yang penasaran. Ketika Al-Mahdi itu dibaiat, ya. Itu juga akan muncul panji-panji hitam dari timur, ya, gitu kan? Nah, panji-panji hitam ini dipimpin oleh siapa? Ya, di situ kan nggak dikatakan ya, cuman Royatus Sud aja. Royatus Sud saja. Royatus Sud. Cuman di hadis yang lain, Royatus Sud itu akan barengnya dengan Bani Tamim itu kan. Dengan Bani Tamim itu. Ya, cuman kalau untuk misalnya munculnya itu beda antara Royatus Sud dengan Bani Tamim kan, maksudnya riwayatnya itu beda gitu. Enggak, saya mendengar di YouTube ya, gitu kan, ada ustadz yang menyatakan bahwa panji-panji hitam itu nanti akan dipimpin oleh Jaulani, katanya begitu. Gitu. Kira-kira nyambung nggak? Ini kan masalah Jaulani ini, gitu kan ya, adalah keturunan dari Sofyani, dalam urutannya memang Sofyani dia begitu ke sana, memang gitu ya. Sedangkan kalau kita melihat Bani Tamim itu dari Bani Hasyim kan itu ya, di Atamimi ya, Ya, itu keturunan Nabi Ismail. Ismail. Sedangkan kalau Bani Hasyim itu dari Al-Hasyimi itu, ya Ya. begitu. Oke Ustadz Dede, yang saya tanyakan kira-kira mungkin nggak Sofyani ini akan memimpin panji hitam ini, katanya begitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Seperti biasa yang saya hormati kepada pemandu acara ya, yang tak asing lagi, Bapak Ustadz Abu Pida, yang mudah-mudahan dimuliakan juga ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semoga beliau diberikan umur panjang. Masih sehat, Pak? Alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah ya. Ya, masih semangat untuk beraktivitas. Iya, ya. Terutama dakwah ya. Oh iya. Nah, kita kan di sini istilahnya apa ya? Ya berbagilah ya, berbagi setidaknya Sekemampuan kita. Sekemampuan Lah, kita. itulah ilmu yang kita dapat, begitu. saling berbagilah, gitu kan? Dan satu hal lagi Ustadz Dede, kita Ya. nggak berbicara tentang geopolitik, geografis, Iya. tentang Timur Tengah, enggak. Kita bicara tentang kitab, Iya. gitu ya. Tentang Itu. akhir zaman Nah, lah. tengah akhir zaman yang Misteri. kok antara kitab ini dengan kenyataan yang sekarang kok Bisa sesuai bisa gitu. sesuai begitu. Baik. Oke. Dan yang saya hormati juga para pemirsa dimanapun berada, semoga kita seperti biasa ya selalu berada dalam ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita selalu terjaga dari bencana-bencana yang memang sekarang, masya Allah Pak ya, Iya, bencana-bencana. Betul. Ini
di daerah saya di daerah Kerawang ini sekarang ini laut lagi rob ini Pak. Banyak yang terendam ini rumah. Oh begitu ya. Dan saya lihat di berita Jakarta pun sama itu Pak. Sama. Bahkan ngeri ya kalau Jakarta ya tanggulnya. Nah, tadi kan kita sudah rencana mau ke pantai ya, tapi ternyata katanya nggak boleh Ya, karena air pasang ya, air laut pasang ya. Oke. Sampai ke jalan-jalan itu luar biasa Masya Allah ini. Iya. Memang semua lagi istilahnya huru hara ini. Ini hara-hara. Huru hara akhir zaman. Iya betul. Makin tegang aja kita ini Pak. Ya. Kemarin kita masih membahas tentang 3 golongan yang berperang di harta simpanan ya. Dekat harta simpanan. Rasul kan menyebutnya harta simpanan, harta simpan dekat kalian. Harta simpanan. Ya, dekat harta simpan kalian. Ya. Kalau Ibnu Katsir kan berpendapat harta simpanan Ka'bah. Gitu kan. Tapi kalau Rasul sendiri menyebutnya harta simpanan kalian kan. Oh gitu. Jadi harta Ka'bah itu bukan dari Rasul ya? Bukan. Penafsiran dari Ibnu Katsir. Iya. Harta simpanan Ka'bah itu penafsiran dari Ibnu Katsir. Tapi Rasul sendiri mengatakan harta simpan kalian. Harta simpanan umat Islam. Iya, harta simpan umat Islam akan berperang di dekatnya. Oh gitu. Nah, ya. Jadi kita bacakan lagi nih yang tafsiran dari Ibnu Katsir. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan harta simpanan kalian, kata beliau, adalah Kangjul Ka'bah kan, kata beliau nih, adalah harta simpanan Ka'bah. Yaktatilu ingdahu, akan berperang di dekatnya, liyakhudhu, supaya mendapatinya, gitu kan. Siapa salah satu 3 orang min auladil khulafai, dari keturunan raja. 3 orang ini keturunan raja. Kemudian perang itu saling berperang dari dulu hatta yakuna akhiru zaman, sampai adalah akhir zaman. Jadi perangnya dari dulu berarti nih. Iya. Perang dari dulu di dekatnya sampai datang akhir zaman. Fayakhruju, maka kemudian muncullah Al-Mahdi, siapa Al-Mahdi, wa yakunu, dan ada duhuruhu, apa dohirnya Al-Mahdi, min biladil masik, dari negara timur. Nah, jadi artinya kemunculan Al-Mahdi itu didahului oleh 3 orang yang berperang itu, Pak. Oh gitu. Iya. Ini tanda-tandanya. Ya, munculnya Al-Mahdi itu di timur nih, muncul pertama di timur itu didahului oleh peperangan yang dilakukan oleh 3 golongan itu di dekat harta simpan kalian. Iya. Saling berperang dari dulu, datang akhir zaman, muncul Al-Mahdi di negara timur. Ya bentar, Ustaz Dede. Saya ingin kejelasan nih. Ya. Itu 3 golongan apa ya, 3 anak raja? Ya. Rasul ya pokoknya kalau Rasul menyebutnya kan salah satu aja. 3 aja. Apakah 3 golongan? Apakah 3 anak raja? Ya, gitu. Kalau disebut 3 anak raja ya jelas. Kalau disebut 3 golongan pun jelas. Ya, Karena 3 golongan pun mempunyai pemimpin, Pak. Iya. Artinya betul. 3 orang. Berarti kan 3 golongan nih. 1 golongan pemimpinnya keturunan raja. Iya. 1 golongan pemimpinnya keturunan raja. Jadi masuk keduanya. Yang masih keduanya, oke. Mau istilah disebut 3 golongan kek. Iya. Mau 3 anak raja kek. Nah, pokoknya mereka berperangnya itu dari dulu tuh. Iya. Di dekat harta simpanan kalian. Nah, dari dulu sampai datang akhir zaman. Sampai muncul Imam Mahdi di negara timur. Iya. Nah, kalau pendapat Ibnu Katsir, yang dimaksud adalah harta simpanan Ka'bah. Berarti bukan Ka'bah. Bukan Ka'bah. Yang dimaksud, kalau pendapat saya nih, yang dimaksud adalah Baitul Maqdis, Pak. Baitul Maqdis. Itu. Ya. Baitul Maqdis. Yang 3 golongan itu perang dari dulu nih. Nasrani, ya kan? Oh. Yahudi, Islam. Semuanya kan keturunan raja. Pemimpin-pemimpinnya itu kan semuanya keturunan raja. Nah, itu berperang, saling berebut. Kata orang Yahudi, ini milik saya. Baitul Maqdis kan? Iya. Kata orang Nasrani, ini milik saya. Bahkan dulu pernah dikuasai oleh Nasrani itu. Di dalam Baitul Maqdis itu kan ada patung apa tuh? Kristus Yesus ya. Iya. Terus direbut lagi oleh Islami. Itu dari dulu perangnya di samping di pinggirnya. Iya. Dari dulu tuh, dari sampai sebelum akhir zaman, sampai datang akhir zaman, sampai muncul nanti Al-Mahdi di negara timur. Ya, intinya saya sudah bisa menarik kesimpulan nih ya. Ini menurut pendapat saya. Bahwa peperangan yang sekarang ini terjadi antara Yahudi, Nasrani, dan Islam memperebutkan kota apa? Harta simpanan itu. Harta simpanan itu yaitu Baitul Maqdis ya, begitu kan? Itu akan selesai kalau Al-Mahdi
sudah jadi imam. Sudah jadi imam. Selama Al-Mahdi belum jadi imam, itu gak bakalan selesai-selesai sampai kapanpun juga. Iya. Iya. Ini kan pendapat saya nih Pak. Kenapa saya bilang itu Baitul Maqdis? Kan kata Ibnu Katsir, harta simpanan Ka'bah, kan? Harta simpanan Ka'bah, Nah, iya. Gini, umat Islam itu awal mula dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kiblat pertama apa coba? Kiblat pertama mana coba? Itu Baitul Maqdis kan? Iya. Nah, Baitul Maqdis adalah kiblat pertama umat Islam. Ketika oleh Allah dipindahkan ke Ka'bah, iya Baitul Maqdis tersimpan nih, nggak digunakan lagi, tersimpan. Iya, iya. Nah, iya. diganti oleh Ka'bah. Berarti harta yang tersimpan setelah diganti oleh Ka'bah. Harta simpanan Ka'bah kan jadinya. Iya, harta simpanan Ka'bah. Itu kan? Betul, betul. Hartanya. Oke, masuk logika nih udah Ini mulai. pendapat saya. Iya, iya, tapi masuk logika lah. Oke. Ya, sekarang yang jadi pertanyaan, hubungannya dengan 3 anak raja berperang itu apa? Ya kan memperebutkan itu. Memperebutkan? Kan katanya kan ada harta simpanan di situ. Baitul Maqdis kan. Dari dulu kan perangnya kan. Itu kan semuanya orang-orang Yahudi tidak apa namanya? Orang Yahudi menganggap bahwa dia itu Enggak. Baitul Maqdis. Bukan itu, maksudnya dengan wafatnya seorang raja, ada yang Itu beda mengatakan, lagi hadis itu, Pak. Oh, beda lagi hadis Beda. itu. Disebut di dalam hadis itu yang wafat meninggal seorang raja itu tanda kemunculan Al-Mahdi akan dibaiat. Akan dibaiat. Akan ada perselisihan saja. Oh, ini beda hadis. Beda hadis. Jadi jangan sampai begini, Pak Adi. Kok yang ini yang mana ini? Iya. Oh, jadi beda ya. Hadis. Yang ketika raja meninggal di Arab Saudi itu perselisihan, itu hanya perselisihan. Nah, perselisihan saja. Bukan perselisihan 3 anak raja. Enggak. Wallahu alam itu Sehingga perselisihan 3 anak raja ini menyebabkan keadaan di Arab Saudi itu hukumnya lemah. Ya. Gitu ya. Ya. Nah, kalau yang ini mah tiga anak raja ini yang memperebutkan itu memperebutkan harta simpanan Ka'bah. Oh, itu Yahudi, Nasrani dan Islam. Ya, itu kan perangnya dari dulu kan. Dari sebelum akhir zaman kan. Sampai muncul Al-Mahdi di negara timur. Dan di situ kan yang 3-3-nya pun sebelum Imam Mahdi jadi imam kan tidak bisa mendapati kan. Ya, betul. Bahkan umat Islam pengen sholat di dalam pun nggak bisa. Nggak bisa, memang diperebutkan sampai sekarang. Dan itu siapapun yang mau memperjuangkannya, mau membebaskannya tidak akan bisa. Ya, karena itu jatah Imam Mahdi. Jatah Imam Mahdi, pantesan nggak selesai sampai sekarang. Ya, ya kalau yang meninggalnya raja itu beda hadis itu. Oh, beda hadis. Beda hadis. Nggak ada kata-kata 3 anak raja berperang, sebenarnya nggak ada. Tidak ada. Ya. Yang 3 anak berperang itu, pertama tadi saya baca. Yang kedua ketika Sungai Efrat mengering. Iya. Nah, artinya ketika Sungai Efrat mengering, di situ akan muncul harta-harta simpanan, itu akan muncul. Emas ya. Harta simpanan, kan di situ kan gunung emas yang dimaksud. Tapi di keterangan yang lain itu justru timbulnya perselisihan itu ketika sungai itu mengering. Timbul memperebutkan harta-harta yang muncul, termasuk di negeri Sam, di Baitul Maqdis. Ya utama kan di Baitul Maqdis tuh. Iya. 3 golongan kan. Kalau kita buka sejarah nih, Nasrani, Yahudi dan Islam itu memperebutkan dari dulu, Pak. Memperebutkan harta simpanan kalian. Kalau kata Ibnu Katsir, harta simpanan Ka'bah. Karena kan memang dulu itu kiblat umat Islam itu kan Baitul Maqdis. Setelah dipindahkan ke Ka'bah, tersimpan tuh, nggak digunakan lagi. Berarti harta simpanan setelah dipindahkan ke Baitul, setelah ke Ka'bah. Adapun yang tadi yang mengatakan meninggalnya seorang raja itu hanya perselisihan. Perselisihan saja. Perselisihan di Arab kan gini kan. Ini kan dulu pernah saya baca nih, Pak. Nah, di situ kan yakunu ikhtilafun inda mauti khalifatin fayahruju rajulun min ahlil Madinah. Itu kan gitu. Akan ada perselisihan. Perselisihan itu ya artinya chaos lah. Berselisih ya, chaos. Ya, itu. Bukan hanya raja berselisih, bukan, ini chaos aja, chaos. Chaos aja. Itu. Para pejabatnya chaos, kan? Itu sudah nampak tanda-tandanya sekarang. Inda mauti khalifatin, ketika meninggal seorang raja. Nah, payahruju rajulun min ahlil Madinah. Nah, ini mah tanda ketika Al-Mahdi muncul di Madinah. Oh, itu tanda Al-Mahdi muncul di Madinah. Didahului dengan meninggalnya seorang raja. Dan terjadi perselisihan. Al-Mahdi muncul di Madinah. Kemudian lari ke Mekah. Nah, artinya hadis itu mah untuk menunjukkan ketika Al-Mahdi mau dibaiat tuh. Mau dibaiat. Adapun hadis tadi yang menyebutkan
tiga golongan akan saling berperang di dekat harta simpan kalian, itu tanda Al-Mahdi muncul pertama di timur. Oh. Beda kan keterangan? Beda, oke. Beda. Jadi hadis yang menunjukkan berperang di dekat harta simpanan Ya. kalian itu kemunculan Ahmadi di Timur. Timur. Muncul Kan ini pertama. perangnya dari dulu sudah. Iya. Oh, berarti Al-Mahdi sudah muncul di Timur. Timur. Nah, terjadinya chaos 3 anak raja di Arab Saudi Iya. itu semakin dekatnya pembayatan Ya, itu tanda Al-Mahdi. tanda Al-Mahdi akan dibayat Ya, itu. termasuk Hasimi yang datang. Ya. Ya, setelah melakukan peperangan di Ya. pintu Istikhar yang bersama Bani Tamim melawan pasukan Ya. Sufyani yang kalah, akhirnya pasukan Sufyani tersebut. Ya. Gitu. Nah, ada satu lagi pertanyaan Ustaz Dede ya. Ini bicara yang lalu ya. Ya. Ini tentang permasalahan kenapa penguasa Madinah kok ikut-ikutan ingin memerangi atau membasmi atau memusnahkan juriat Nabi, yaitu Bani Hasim. Ya, ya. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Sufyani. Ya. Gitu. Ya. Kalau Sufyani kan jelas kalah perang. Betul kan? Itu. Ya, sedangkan kan kalau yang pengusaha Madinah kan nggak ada hubungannya Ya. dengan Bani Hasim. Atau karena kedekatan antara penguasa Madinah dengan Sufyani, sehingga Sufyani juga meminta bantuan untuk membasmi keturunan Bani Hasim, begitu. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat sejarah yang lalu, kan saya sudah pernah bilang, Al-Mahdi ketika muncul akan dibawa fitnah kan, bahkan ulama pun mendustakan kan. Kenapa pembayatan ada 2 kali? Ini wallahu alam nih Pak ya, mungkin saja pembayatan pertama itu tetap akan dianggap Al-Mahdi palsu tetap. Seperti hal yang terjadi kepada Zuhaiman Al-Utaibi itu kan. Ya kan artinya kan diserang oleh pejabat-pejabat tuh. Oleh yang ada di tentara yang ada di Arab Saudi lah. Ya kemungkinan besar Al-Mahdi yang asli pun Akan sama. ketika di bait pertama tetap. Akan sama. Ya, makanya kan di sini nih di kitab Al-Qaulul Mutasor, dan ini sekalian kemarin kan ada yang nanya, mana katanya dalilnya Sufyani disebut khalifah. Nih sekalian saya baca nih. Si Sufyani itu sama disebut khalifah. Artinya hadis yang menyebutkan ketika mati seorang khalifah di Arab itu bukan khalifah alamin haji nubuah. Bukan. Khalifah Karena raja. di khalifah kan ada 3 gitu kan. Ini Ya, dalil oke. sekalian dalil nih. Ini di dalam kitab Al-Qaulul Mutasor fi Alamatil Mahdi Al-Muntador. Karangan Ibnu Hajar Al-Haytami, di sini katakan, ya Busu akan mengutus siapa Sohibul Madinah, penguasa Madinah nih, ya. Ilal Hasimi kepada Bani Hasim, kepada Bani Hasim di Makkah yang ada di Mekah. Ya. Jaisan mengutus apa? Mengutus pasukan. Jadi pada waktu itu Bani Hasim ada di Mekah. Nah, si penguasa Madinah mengutus pasukan untuk memerangi Bani Hasim yang ada di Mekah. Iya. Ya kemungkinan Al-Mahdi yang di Bait itu menimbulkan fitnah nih. Wah, Al-Mahdi palsu gitu kan? Oh, begitu. Kita sedang chaos di negara. Ya. Ada aja orang yang ada aja gitu bikin ulah nih. Ah, oke. bisa seperti itu kan? Bisa, kemudian, bisa. Pak, tapi Payah Jumunahum, mereka Bani Hasim mengalahkan. Mungkin sudah di bait pertama tuh, sudah ada pasukan kan, yang 313. Iya. Ya, karena ada Al-Hasimi juga. Ada Al-Hasimi yang ahli perang juga, begitu ya. Dikalahkan nih si pasukan penguasa Madinah. Kemudian Payas mau bidalika al-khalifah. Kemudian mendengar bidalika akan kejadian itu siapa al-khalifatu raja. Nah, khalifah nih di Sam yang ada di Sam, Ai Sufyani, yakni Sufyani. Sufyani sebut khalifah loh, Pak. Iya. Maksudnya raja. Oke, raja maksudnya. Min Duryati Abi Sufyan, daripada keturunan Abu Sufyan bin Harb, keturunan Harb. Nah, jadi ketika si penguasa Madinah mengirim pasukan untuk memerangi Bani Hasim yang di Mekah, mungkin pada waktu itu ya sudah ada pembayatan pertama nih, dan di situ juga sudah ada Al-Hasimi kan. Kan di kitab Al-Hawi, Al-Hasimi itu pemuda Al-Hasimi akan bertemu Al-Mahdi di Mekah kan. Kemungkinan besar beliau ya ikut membayat pertama kan. Nah, oleh yang 313 itu. Artinya sudah kuat tuh. Nah, ketika istilahnya diserang oleh penguasa Madinah kan udah punya tentara, kalah penguasa Madinah. Karena kan lagi chaos juga. Terdengarlah oleh si Sufyani. Nah, udah terdengar di kitab yang lain memang dipinta bantuan, dipinta
dibantulah oleh penguasa ya di Arab Saudi. Oke. Itu Pak. Oke. Jelas ya? Oke, jelas. Nah, kemudian apa lagi Pak? Ya, kembali lagi kepada yang tadi, itu kan, nah, tentang harta simpanan. Ya. Jadi kita udah jelas ya. Ya. Nah, 3 anak raja itu cuman terjadi di Saudi, ya, di mana seorang raja wafat terus terjadi perselisihan. Oh, ini hadis beda lagi. Nah, Itu kalau perselisihan 3 anak raja ini menandakan Al-Mahdi, dekatnya Al-Mahdi akan dibaiat. Ya. Ya, sedangkan 3 anak raja memperebutkan harta simpanan kalian itu tanda Muncul pertamanya Al-Mahdi dari timur. Berarti Al-Mahdi itu jelas orang timur. Bukan timur tapi dari timur. Nah, yang namanya dari timur, kemarin udah bahas Ustaz Dede bahwa ada min Kibali, ada Ya. min Khorasan, ada Kibali Khorasan. Sebenarnya min Khorasan, Iya. ada juga min Kibalil Masrik. Oh, min Kibali Masri. Ya, Oke. ada juga min Kibali Khorasan memang. Min Kibali Masrik gitu. Min Ya. Kibali Masrik. Iya. Nah, itu yang dimaksud dengan dari timur itu yang mana ini? Ya. Ini Pak. Yang min Khorasan Ya, yang Khorasan juga timur. timur juga itu ya. Timur. Kan Nabi kan Ah. dari Khorasan, dari arah Khorasan nih. Ada 2 riwayat. Iya, Yang satu oke. tidak ada kibalinya, gitu kan? Yang satu ada kibalinya, gitu. Yang satu ada Kibalinya, yang satu enggak. Kan begitu kan ya hadisnya. Oke, berarti Al-Mahdi itu dari yang sudah fit ya, Al-Mahdi itu dari timur lah. Dari bukan negara dari timur. Arab Saudi. Bukan. Bukan. Cuma Atau dari nanti- Palestina. Cuma nanti akan muncul lagi di Arab Saudi gitu. Bukan. Jadi intinya gini kan, sekarang ini banyak orang mengatakan bahwa Al-Mahdi itu sosoknya ke Arab-Araban. Iya. Nah, karena menganggap bahwa Al-Mahdi itu adalah orang Arab. Ada yang demikian kan? Ternyata jelas ya bahwa Al-Mahdi itu dari Timur. Timur. Kalau orang Timur kan bukan orang Arab. Iya. Tapi kalau ke Arab-Araban pasti. Pasti. Karena kan Nuriyah Nabi. Tapi bukan berarti orang Arab Asli bukan. asli seperti orang Madinah atau Enggak. asli orang Mekah ya begitu ya. Bukan. Oke. Cuman negara Timur. Tapi kalau dari muka ya pasti akan ada ke Arab-Araban. Ya, Karena betul. memang Nuriyah Nabi kan. Nah. Cuman yang jelas jenis bentuk fisiknya itu seperti orang Israel, Pak. Ketika muncul itu seperti orang Israel lah, berjalannya gitu. Berjalannya, iya gitu kan. Jisimnya itu bentuknya itu jisimnya itu Oke. seperti orang lelaki, kebanyakan orang Israel. Ah. Nah, ini untuk memperjelas hadis tadi, Pak. Yang 3 anak raja itu yang sebenarnya itu bukan untuk di Arab sebenarnya. Bukan ya. Nggak ada, saya belum pernah baca hadis tiga anak raja perselisih di saling berebut di Arab itu. Saya belum pernah baca hadis itu. Wafatnya seorang Raja. khalifah Enggak. atau seorang raja. Jadi gini, 2 hadis itu berbeda. Yang 3 anak raja itu justru di harta simpanan itu, yang itu tanda ketika muncul pertama Al-Mahdi di negara Timur akan didahului oleh 3 golongan ya. Kan 3 golongan itu kan punya pemimpin semua. Ya, semuanya keturunan raja. Nah, 3 golongan itu akan berperang dari dulu nih. Dari dulu ini Harta menurut Bang simpanan. sebelum akhir zaman kan? Berperangnya di dekatnya. Di dekatnya. Yang dimaksud menurut pendapat saya nih, ya itu adalah Baitul Maqdis. Ya. Diperebutkan oleh 3 Tiga golongan anak- atau 3 anak raja lah. Emang semuanya anak raja gitu. Iya. Sekarang Islam Pimpinannya kan anak pimpinannya raja. raja. Iya. Terus apalagi Yahudi. Nasrani, Yahudi raja. Keturunan anak raja semua. Keturunan anak raja pimpinannya. semua. Nah, artinya diperebutkan nih. Saling berebut dari dulu kan? Dari dulu, betul. Kalau Ka'bah kan nggak diperebutkan dari dulu. Enggak kan? Betul. Nah, maksudnya 3 anak raja itu merebutkan itu. Harta simpanan kalian tuh. Nah, dari dulu sampai datang akhir zaman, sampai muncul Al-Mahdi di negara Timur. Adapun yang di Arab Saudi, itu ketika wafatnya raja, ya, wafatnya seorang raja, itu bukan memperebutkan sebenarnya, tapi berselisih. Berselisih aja, nggak ada Perselisihan. istilah berebut. Berselisihan aja gitu. Berselisih saja. Kalau dalam hadis, ya, Siapa yang akan jadi rajanya, penerus raja? Keos bersih. Keos. Sehingga terjadi saat itu kondisi hukum di Arab Saudi melemah. Iya. Dan meminta bantuan kepada Supyani. Gitu kan? Tapi wajar saja sih kalau saya perhatikan dengan sekarang kan, bagaimana anak raja yang di Saudi ini yang sekarang berkuasa itu kan ya, Iya.
Nah, ya artinya yang kekuasaannya sering muncul itu dekat banget dengan dengan Julani. Sofiani Jolani itu. Oh, itu mah Julani ya. Jolani itu kan. Kok wajar saja kalau minta bantuan kan. Nggak mungkin lah minta bantuan kalau nggak kenal. Ya. Gitu ya. Memang saya pernah dengar ada seorang kajian di bahwasanya Julani itu termasuk orang yang akan membebaskan Palestina katanya kan. Iya, iya. Ya, saya kan yang saya bacakan hanya kitab, ya bukan istilahnya. Maksudnya saya bukan memvonis bahwa Julani itu Supiani, bukan. Tapi kenapa yang di kitab kok sama dengan? Sama begitu. Kan saya pernah bilang kemunculan Supiani itu inkilabun fi biladi Sam kan? Iya betul. Adanya kudeta di negara Sam di Qiyadi Utsmani Sufyan yang akan dilakukan oleh seorang yang bernama Sufiani. Iya. Betul. Ya. Dan dia akan wahurujuhu min rojab. Munculnya itu tendarnya di bulan Rajab, gitu Bang. Terus dia akan bersekutu dengan negara Barat, dengan negara Yahudi, akan bersekutu. Bahkan nantinya dia akan banyak membantai Bani Hasyim. Gitu. Kok ternyata setelah dikaji ada juga yang namanya Al-Hasyimi gitu. Iya, kok ada ya? Ini ya. Bahkan pemimpin lagi ya. Ya pemimpin, ada namanya Hasyimi. Terus pemuda yang menerima berita dari langit, kok ada sekarang? Jadi, dia muncul dari timur, ya, di mana terjadi perebutan harta simpanan di kan? dari dulu. Muncul di timur orang. Timur ada orang yang mengatakan saya telah menerima mimpi, itu kan berita dari langit. Ya, 300 bertemu dengan Rasulullah, 300 kali bertemu dengan Rasulullah, 500 kali bertemu dengan Allah melalui tabir di dalam mimpi. Ya, kok sama ya? Ya, muncul di timur ya Pak ya. Muncul di timur lagi orang ini. Disusul lagi oleh orang yang menjadi pemimpin lewat kudeta. Ya. Munculnya di bulan Rajab. Muncul lagi pemimpin yang namanya Al-Hasyimi. Ternyata setelah kita cek di internet ada Abu Hafsah Al-Hasyimi. Ya, yang keturunan dari Bani Hasyim, di mana yang dari timur juga ini keturunan juga Bani Hasyim. Kan saudara katanya. Iya, emang Al-Hasyimi. Al-Hasyimi itu saudaranya Al-Mahdi. Iya. Berarti ini menandakan bahwa waktu transisi dari kiamat sugro kepada kiamat kubro, tanda-tandanya sudah mulai jelas. Ya, karena memang harus dicari tahu sih Pak. Kita kan nggak bisa istilahnya apa ya, wah urusan kiamat itu urusan ini, tapi kan Rasulullah sudah menyebutkan ini tandanya seperti ini, supaya dikaji lah, supaya lebih dikaji. Dan yang saya sampaikan pun ya, ini bukan berarti saya bahwa orang itu tuh Imam Mahdi, si Julani itu Sufiani, enggak, tapi ini kesesuaian aja. Iya. Makanya kita bareng-bareng istilahnya mengkaji itu kan, siapa sih Julani itu? Siapa Al-Hasyimi itu? Ya betul. Siapa sih Muhammad Qasim itu? Gitu kan? Bahkan dia min Quraisy juga loh Pak. Muhammad Qasim itu min Quraisy loh. Iya. Di KTP-nya itu min Quraisy gitu. Min Quraisy. Suku Quraisy. Ini tanda-tandanya sebetulnya kiamat sugro ini sudah jelas kok tanda-tandanya. Tanda-tanda kiamat sugro menunjukkan semakin jelas kemunculan Al-Mahdi kan begitu ya. Betul nggak? Nah, salah satunya kan tadi Ustadz Dede menyebutkan bahwa ada sebuah hadis menyatakan ya, la taqumus sa'ah tidak akan terjadi kiamat hatta yakuna as'adan nasi bidunya Luka'u ibnu Luka'in. Luka bin Luka. Ini diterangkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi dan Ad-Diyat ya, bahwa Luka bin Luka itu adalah hamba yang bodoh, yang dungu dan hina. Maksudnya adalah kiamat tidak akan terjadi sampai orang yang hina, dina, dan dungu menjadi pemimpin manusia. Ya sekarang ini terjadi. Gitu. Menganggap bahwa kepemimpinan itu adalah rezeki, padahal itu adalah amanah. Ya, bahkan logikanya begini Ustaz Dede ini. Ini logikanya ya. Kenapa juga dibilang bodoh. Rasul mengatakan begini. Ya, kalau ada orang yang meminta jabatan, meminta pimpinan, gitu kan, kamu jangan beri.
Tapi kenyataannya ada orang yang minta pilih saya loh, kok diberi kok. Padahal kata Rasulullah, kalau ada orang yang minta jabatan, Ya. ya, itu jangan kau beri. Iya. Sekarang ini kan banyak, coba di seluruh dunia ini kan, ya, Ya. dengan sistem yang berlaku saat ini, itu banyak orang-orang meminta jabatan hakikatnya. Ya. Kalau sekarang bahkan sampai ada serangan pajar ya. Itu kau pada minta jabatan, tapi kok diberi sama umat ini. Pantesan disebut dengan luka bin luka. Iya. Karena memang ya gitu. Ini tanda-tanda kiamat ya. Ini tanda-tanda kiamat ya. Itu menjelang kiamat ya. Ya, menjelang kiamat. Kiamat tidak akan terjadi sehingga akan ada orang-orang pemimpin seperti itu gitu. Ya, betul. Iya memang. Ya, kalau tanda-tanda kiamat itu tanda kiamat sugro berarti kemunculan Al-Mahdi. Ya, sudah jelas ya gitu kan bahwa dia sudah muncul gitu kan. Nah, itu. Iya. Oke, Ustadz Dede ini ya. Bahwa semakin jelas lah ya bahwa kemunculan Al-Mahdi itu memang sudah tidak samar lagi. Tapi kenapa masih mendustakan Ustadz Dede? Ya gimana ya? Sekarang gini sih Pak. Ya tetap kita harus, kan tadi udah saya bacakan. Walaupun hadis tentang Al-Mahdi banyak, bahkan sampai derajatnya mutawatir ma'nawiyan itu. Ya mungkin apa namanya ya? Yang perlu kita teliti sekarang ya hadis-hadis mengenai tentang kemunculan Al-Mahdi. Ciri fisiknya seperti apa? Itu kan harus dicari tahu dulu tuh. Karena gini, kita tidak boleh memastikan seseorang itu adalah Imam Mahdi kan? Betul. Tidak boleh kita memastikan harus tabayun dulu. Itu adalah Al-Mahdi. Tapi kecuali kalau sudah nampak tanda-tanda yang sudah dijelaskan oleh Rasul kan? Kan tadi seperti itu kan? Bila ba'da tawafuril alamah kan? Ketika sudah nampak tanda-tanda yang sudah disampaikan oleh Rasul, seperti munculnya akan di timur, kemudian ciri fisiknya, terus apalagi dari Quraisy kan? Quraisy itu kan udah jelas. Bin Quraisy kan itu. Nah, baru kita tabayunkan gitu. Tapi saya pesimis Dede. Pesimisnya gimana? Ya itu dalam kajian Banyak. kemarin kan? Ya. Pembahasan yang sebelumnya Ya, bahwa kata ulama-ulama dalam kitab-kitabnya itu malah buat menghujat. malah buat menghujat. Ya, benar ya, Pak. Bahkan Al-Mahdi dituduh dajjal, ya. Al-Mahdi bahkan dituduh sesat. Iya. Ini, Kalau gitu. Rasul kan ketika muncul mendatangi manusia. Manusia kan menyembahnya kan Patung itu jelas berhala. lah. Jelas dihujat juga kan? Jadi kemarahan mereka menyebutkan Rasul itu sesat karena mereka menyembah patung. Iya. Rasul melarang. Iya. Bahkan mereka mengatakan, kami heran kau hanya menjadikan Tuhan itu satu. Nah, itu kan karena mereka menyembah berhala, bahkan di sekitar Ka'bah saja ada 360 berhala gitu kan. Oh gitu. Nah, kalau mereka menghujat dengan dakwah tauhid itu wajar. Itu kan mereka terganggu. Yang ini masalahnya, yang menghujat itu yang mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis, dan mereka sering mempelajari tentang kemunculan Al-Mahdi, tapi ketika Al-Mahdi itu muncul Malah didustakan. Maka dianggapnya dajjalan gitu. Iya. Dianggapnya dajjal. Disebut Wahabi. Nanti disebut Wahabi nggak kira-kira? Allah alam. Sebut Wahabi. Sebut apa lagi? Teroris bisa nggak Iya. jadi demikian? Ya pastilah. Pastilah. Pasti dianggapnya seperti itu. Ditambah lagi Al-Mahdinya ini ya, yang menjadi pasukannya adalah sekelompok manusia ya yang berjuang untuk menegakkan la ilaha illallah dan minta kebaikan kepada umat ini, tapi nggak pernah diberi. Bahkan statusnya sama dengan Al-Mahdi, didustakan, disebut teroris, disebut adalah segala macam. Jadi intinya kebenaran, menegakkan kebenaran di akhir zaman, meskipun tanda-tandanya sudah jelas, tetap akan didustakan. Ya, ini saya baca nih ya yang istilahnya orang yang apa namanya? yang membawa itu, Pak. Yang membawa panji hitam ya. Coba dibaca itu hadisnya gimana? Ya, yang akan membawa panji hitam meminta apa? Meminta kebaikan, Ya, meminta dukungan kebaikan, kepada umat ini dari dulu. Begitu, ya.
tapi nggak pernah diberi. Nah, Ya, oke. Ya, silakan Ustaz Dede dibacakan hadisnya ya. tentang apa tadi sekelompok pasukan yang selalu meminta kebaikan tapi nggak pernah diberi oleh umat ini. Iya. Ya. Ya, di sini kan dikatakan nih, Hmm. ar-royatu sud min kibali horosan. Nah, jadi royatu sud itu min kibali horosan awal munculnya itu, Pak. Munculnya itu min kibali horosan. Jadi arah horosan berarti ya? Iya. Ya. Khorasan kan termasuk Irak ya. Ya, pokoknya nanti dicari aja. Jadi horosan itu sebenarnya coba aja Pak dilihat dulu. Horosan itu kan apanya suatu nama suatu daerah yang dulu disebutkan oleh Rasul. Gitu kan? Seperti gini. Apa namanya negeri Sam itu kan mana gitu kan? Iya, betul. Kalau Sam kan Palestina, Yordania, Lebanon itu Sam Iya. kan? Suriah itu Sam kan? Ya. Kalau di sini disebutkan bahwa cakupan wilayah Khorasan Iya. adalah wilayah historis yang sangat luas di timur Persia kuno. Mencakup sebagian besar Afghanistan, Iya. Iran, timur laut, ya, Iya. Turkmenistan barat, Iya. Uzbekistan barat, Tajikistan barat, Iya. bahkan sebagian kecil Pakistan. Bahan kecil ya. Itu. Awal mula munculnya di situ dulu awal mulanya. Ya, Ya. itu ya. Awal mulanya. Sam enggak ya? Syam enggak, Sam itu beda lagi. Syam beda lagi. Ini Khorasan ya Ya. itu kan. Ya. Itu. Bisa bacakan nih. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qol. Ini riwayat daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qol. Qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yati kaumun min kibalil masjid akan datang suatu kaum suatu kelompok min kibalil masjid dari arah timur nih, dari arah timur. Mahum berserta mereka royatu sud, panji-panji hitam. Payas aluna al khaira, mereka meminta kebaikan. Fala yu'tauna, tetapi mereka tidak pernah diberi. Kan? Payuqatiluna, payansuruna. Payu'tauna ma sa'alu fala yaqbaluna hatta yadfa'uha ila rajulin min ahli baiti. Payamla'uha kiston kama muli'aha jauron. Kama malau'aha jauron. Nah, di sini katakan riwayat dari Ibnu Mas'ud, kata Nabi, akan datang suatu kaum dari arah timur, mereka membawa panji hitam. Mereka itu meminta kebaikan, tetapi palayu tahu mereka tidak diberi kebaikan itu. Kemudian mereka memerangi umat karena kan tidak diberi. Kemudian mereka akan menang, akan menang lah gitu. Tapi kemudian payu tahu nama sa'alahu, kalau kata apa hadis Nabi nih ya. Payu tahu nama sa'alau, kemudian mereka akan diberi setelah menang. Setelah menang mereka akan diberi, tapi palayak baluna, tapi mereka tidak menerima. Palayak balunahu, tapi mereka tidak menerimanya gitu. Gitu. Nah, kemudian hatta yadfa'uha ila rajulin min ahli baiti, sehingga nanti mereka itu akan memasrahkan apa yang sudah mereka capai ila rajulin kepada seorang lelaki min ahli baiti, dari ahli baitku, fayamlauha, maka ahli baitku itu akan memenuhi bumi kiston dengan kejujuran. Kama malauaha, sebagaimana mereka memenuhinya jauron dengan kedoliman kejahatan. Nah, gitu kan? Paman adroka dzalikum minkum falyatihim walau habban ala salji. Siapapun yang mendapati kejadian itu dari antara kalian, maka datangilah walaupun harus berangkat di atas salju, katanya gitu. Oh, oke, Ustadz Dede. Kalau saya mendengar hadis ini ya, gitu kan, berarti pasukan ini ya meminta kebaikan tapi nggak pernah diberi, sehingga mereka terus berjuang kan. Nah, ada yang mengatakan ini kan panji hitam ya, ini panji hitam ya. Ada Ustadz yang mengatakan bahwa panji hitam itu ya adalah pasukannya Jolani, katanya, yang nanti akan memimpin pasukan panji hitam. Nah, secara konteks hadis ini saja ya, Jolani tidak masuk karena kan mereka minta kebaikan, sedangkan Jolani minta kebaikan sekarang didukung. Iya. Begitu. Malah diterima juga ya. Bahkan diterima. Berarti masuk gak kepada hadis ini? Ya, enggak masuk. Nggak masuk. Malah masuknya kepada keterangan yang inkilabun bibiladi sam itu. Ya, enggak masuk. Nggak masuk kan, begitu kan? Nah, berarti kalau mengatakan nanti Jolani dengan pasukan panji hitamnya akan membebaskan Palestina,
dalam kalau melihat konteks hadis ini mustahil lah itu terjadi karena nggak cocok dengan hadis ini kan, begitu ya. Nah, sedangkan Jolani sekarang kan sudah mendapatkan dukungan itu kan, bahkan disanjung-sanjung kan begitu. Sedangkan pasukan yang dimaksud di dalam hadis ini minta kebaikan tetapi gak pernah diberi sampai kebaikan. Mereka menyerahkan kepada Al-Mahdi. Jadi gini, dia minta kebaikan, gak pernah diberi nih, gak pernah diberikan, tapi nanti akan menang dia. Sekelompok itu akan menang, akan diberi, tapi tidak diterima. Tidak terima. Karena dia sudah mempunyai kekuatan kan. Nah, justru nanti dia akan memasrahkan kepada Al-Mahdi apa yang sudah mereka punya gitu. Itu. Memasrahkan kepada Al-Mahdi gitu. Jadi dia gak mau nerima. Kalau yang ini kan nerima. Ya, nggak menerima, ini mah nerima gitu kan. Oke, jadi akan menyerahkan kepada Al-Mahdi. Jadi saya kadang-kadang berpikir begini, Al-Mahdinya aja tidak diterima, pasukannya saja juga tidak diterima oleh umat ini. Jadi gini gitu, Pak, ya. Jadi artinya pasukan-pasukan ini kan Royati Sud nih berbicara tentang Royati Sud. Jadi kan dari awal berjuangan tidak pernah diberi, meminta kebaikan. Tapi akhirnya mereka akan menyerang, akan memerangi itu Royati Sud, dan nanti suatu saat Royati Sud akan menang, Pak. Nah, ketika diberikan, ketika musuhnya itu kalah menyerah, diberikan kepada mereka Royati Sud, mereka tidak menerima karena bukan hak mereka, akan dipasrahkannya kepada Al-Mahdi gitu maksudnya. Artinya iya, mereka menang tapi gak mau menerima karena gitu. Nah, sebab mereka intinya akan menyerahkan kepada Al-Mahdi. Kalau Jolani kan nerima. Jadi emang kalau nggak masuk sih dengan hadis Royati Sud, nggak masuk. Ya. Oke, Ustadz Dede ini ya semakin seru nih pembicaraan nih ya, makin ramai ini. Jadi nggak nyambung ya. Kan kalau di hadis kan ini, kelompok itu kan muncul dari arah timur nih. Timur, Royati Sud. Dengan panji hitam. Fayas alunal khairu falayu'taunahu. Mereka akan meminta kebaikan, tapi nggak diberi. Itu. Nah, kemudian fayuqatiluna, mereka akan memerangi. Akan memerangi istilahnya apa namanya? Karena tidak diberi, mereka akan memerangi. Nah, pada suatu saat nanti mereka akan menang. Barulah fayu'tauna masa'alahu. Mereka akan diberi. Karena menang kan? Artinya musuhnya kalah tuh. Nah, tetapi mereka tidak menerima. Sampai muncul Al-Mahdi, nanti dipasrahkan kepada Al-Mahdi gitu maksudnya. Karena mereka ingin menyerahkan kekuasaan itu kepada Al-Mahdi. Iya, gitu, seperti itu. Artinya mereka selama ketika menang saja mereka nggak mau. Kalau Jolani mau. Jadi gagah sekarang ini kan. Berarti apa yang dikatakan Ustadz tersebut tidak relevan dengan konteks yang ada di dalam hadis ini gitu kan ya. Oke lah, kita mulai paham ini ya tentang masalah keadaan kita sekarang ini. Ini tanda-tanda sudah jelas ya, ulamanya tinggal berkumpul ya, tapi pesimis lah setelah mendengar tadi. udah nggak bakalan, udahlah biarkan saja sunatullah itu berjalan begitu saja. Memang seperti itu. Gak usah kita ikut mikirin, pusing jadinya. Kita hanya istilahnya membacakan apa yang ada di kitab. Selebihnya terserah pemirsa untuk menceritakan. Saya tidak memvonis bahwa dia itu adalah Imam Mahdi. Saya tidak memvonis bahwa dia itu adalah Sufyani gitu kan. Dan tidak memvonis kalau Al-Hashimi memang namanya Al-Hashimi ya. Al-Hashimi memang. Tapi setidaknya kita sama kok dengan keterangan yang ada di dalam kitab ini. Untuk itu, pemirsa silakan untuk mencari tahu. Ya silakan cari tahu aja sendiri. Kan gitu sekarang zaman internet, Pak. betul. Internet itu ibarat Bani Kunturoh, Pak. Bapak tahu nggak Bani Kunturoh? Bani Kunturoh apa? Itu kelompok keturunan Siti Kunturoh itu. Oh, Siti Kunturoh. Nah, ini hadis sama ini tentang hadis akhir zaman juga, Pak. Bani Kunturoh. Nah, jadi Bani Kunturoh itu suatu kaum yang pernah, kalau misalnya di satu hadis itu dikatakan bahwasanya Bani Kunturoh itu akan menyerang Irak, menghancurkan negeri Baghdad gitu kan, dan orang-orang Irak itu ketika diserang oleh Bani Kunturoh itu penduduknya itu akan menjadi tiga, Pak. Penduduknya itu akan menjadi tiga, terpecah menjadi tiga. Ada yang lari membawa istilahnya kambing-kambingnya, sapi-sapinya, lari ke bukit kemana lah, artinya menghindari peperangan karena kan diserang tuh.
dan dia akan binasa, kata Nabi. Mm. Ada yang bersekutu malah dengan Bani Quraidah, menjadi pengkhianat kan, dan payak puruna, dia akan kufur. Ada juga yang melawan bahkan sampai anaknya digendong tuh, anaknya digendong kemudian mereka syahid. Nah, ini kisah Bani Quraidah itu sebenarnya sama seperti internet. Oh gitu. Internet itu ketika muncul nih, ada orang itu istilahnya apa ya? Ada orang yang menghindar sama sekali tidak menggunakan internet. Itu kan bagus tuh. Bagus. Ada banyak kita di internet ya. Ada juga yang menggunakannya dengan kebaikan gitu kan. Dengan kebaikan yang mencari tahu memang ya fungsinya internet kan gitu lah, untuk mencari tahu berita kan. Ada juga yang sampai menjadikan tersesat dengan internet itu. Benar, ya. Oke lah, tentang Bani Quraidah nanti kita bahas lagi tadi deh ya. Kita cari bahan Karena luar biasa waktunya ya. waktunya sudah cukup lah ya untuk sekarang ini ya. Pendengar di mana, pemirsa ya, di mana saja Anda mendengarkan kajian kita ini tentang misteri huru-hara akhir zaman, itu yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa Pak, jangan lupa. Hah? Jangan lupa untuk ya apa? jangan lupa itu tetap subscribe-nya dengan loncengnya itu, supaya kajian ini akan to be continue ya. Jadi supaya lebih jelas gitu kan. Kita akan bahas selanjutnya Bani Quraidah, ya, Pak. tentang Bani Quraidah ini ya. Kameramen gitu. kayaknya Bani Quraidah nih. Ya, tadi sudah kita bahas tentang semua sosok-sosok yang mendukung kemunculan Al-Mahdi. Sudah cukup untuk kita pahami ya. Karena sudah pada muncul nih. Ya, pasukan Panji Hitam yang minta kebaikan tapi nggak pernah diberi sudah muncul. Sofyani yang mengkudeta pemimpin Suriah di bulan Rajab mulai terkenalnya itu sudah muncul. Al-Hashimi sudah muncul. Pemuda pembawa berita langit. Benda langit sudah muncul. Udahlah, silahkan pikirkan saja. Mencari tahu sendiri aja. Analisa sendiri saja. Kami hanya menyajikan apa yang kami terima dari kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi kita semua. Benarnya dari Allah dan kesalahannya memang kita manusia ya yang tidak luput dari kesalahan. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, cukup sekian dah. Panas ya.